kita membahas tentang Raudhah dan kita membahas tentang telaga Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, nanti cari ya syarat ya, bagaimana supaya masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. 1, 2, 3, 4, ada 4 syaratnya. Besok siapa yang dapat angkat tangannya. Nanti kita terangkan karena itu merupakan cita-cita kaum muslimin semuanya. Kemudian ikhwatul Islam diperlihatkan kepada Nabi SAW umatnya. Dan tentunya bagaimana cara Nabi membedakan ini umatnya, ini bukan umatnya. Dan diantara salah satunya adalah Al-Hurrul Muhajjalin. Al-Hurrul Muhajjal itu ikhwatul Islam adalah tanda putih yang didapatkan dari bekas seseorang yang berwuduk. Apa makna dari bekas wuduk? Artinya orang yang selalu melaksanakan sholat atau orang yang selalu melaksanakan sholat wajib dan ditambah dengan sholat sunat. Begitulah cara Nabi untuk membezakan umatnya. Makanya kemarin kita menyebutkan Al-Kautsar dengan salat, dengan telaga itu tidak bisa dipisahkan. Karena memang di antara salah satu cara Nabi mengetahui ini umatnya, ini bukan umatnya, ada dari gaya atau dari cara salatnya atau dari salatnya. Karena salat itu adalah nurun wa burhanun yaumal qiyamah. Salat itu akan berubah menjadi cahaya di akhirat. Nah, dengan salat inilah Nabi akan bisa membedakan mana umatnya, mana bukan umatnya. Sehingga kalau kita ingin termasuk bagian daripada umat Nabi SAW, maka jaga salat, jangan pernah ditinggalkan dan dilalaikan. Begitulah cara Rasulullah membezakan umatnya. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada telaga ini. Ketika Nabi SAW memanggil umatnya, bagaimana cara Nabi memanggilnya? Maka Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Jadi mimbar ini adalah tempat di mana Nabi SAW memanggil umatnya. Kemudian ikhwatul Islam, bagaimana dengan telaga Nabi SAW? Karena Nabi menyebutkan, Ana faratukum alal haud, man marra alaiya syarib, wa man syariba lam yazma' abada. Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku. Barang siapa yang lewat, barang siapa yang melihatnya minum, dan barang siapa yang minum dari telaganya, maka tidak akan pernah lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Itu merupakan di antara ciri telaga Rasulullah SAW. Orang yang bisa minum dari telaga Nabi 1 gelas saja, maka mereka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Dan kita tahu artinya selama mereka berada di akhirat, dan di akhirat itu adalah kampung keabadian, maka kita tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Maka itulah keberuntungan yang sesungguhnya, awal di mana kita dibangkitkan oleh Allah. Karena telaga ini, ketika nanti kita bertemu dengan Nabi, belum lagi yang namanya mahsyar, belum lagi ada yang namanya mizan, belum lagi ada yang namanya hisab, belum lagi ada yang namanya sirat, belum lagi kita melewati kantara, belum itu semua. Ini adalah awal mukaddimah dikala kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya barang siapa yang bisa minum dari telaga Nabi SAW di awal sebelum semuanya terjadi, maka itu adalah orang yang paling beruntung sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak akan lagi merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Walau seandainya nanti mereka dihisab, walau seandainya mereka melewati sirat, walau seandainya mereka antrian dengan waktu yang lama, maka mereka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka telah minum dari telaga Nabi SAW. Pembahasan tentang telaga Nabi adalah pembahasan yang sangat indah. Bahkan setiap doa kita, wajib kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, jangan haramkan diriku untuk minum dari telaga Nabi-Mu. Karena kalau kita terusir dari telaga Nabi, maka kita akan merasakan kesulitan, kepayahan, susah yang berikutnya. Di mana kita akan minum? Di mana kita akan mencari Nabi? Karena orang yang diusir dari telaga Nabi, berarti mereka juga dijauhkan dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan suhkan, suhkan, suhka, artinya menjauh kalian, pergi dariku. Nabi tidak mau melihat kita. Kalau kita tidak mau melihat Nabi, bagaimana kita akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Di mana kita akan bernaung? Syafaat siapa yang akan kita nanti? Makanya masalah telaga ini ikhwatul Islam bukan masalah sembarangan. Masalah menentukan bagaimana kita bahagia atau menderita di sana. Dan itu adalah awal mukaddimah ketika Allah bangkitkan umat manusia di padang mahsyarnya. Sehingga di antara salah satu pembahasan telaga ini ikhwatul Islam, sebelum kita membahas tentang telaga Nabi, ada berdoa kepada Allah, Ya Allah, jangan haramkan diriku minum dari telaga Nabi-Mu. Itu yang harus diminta oleh kaum muslimin. Makanya sebelumnya kita telah membahas ikhwatul Islam, dikala kita berada di tanah haram Makkah Madinah, setiap kali kita minum Zam-Zam, sebagaimana para ulama-ulama setiap kali mereka minum Zam-Zam, mereka berdoa kepada Allah. Karena orang yang minum Zam-Zam doanya dikabulkan. Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu tergantung apa niat kalian. Zam-Zam itu apapun niat kalian dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak di dunia, di akhirat dikabulkan
dikabulkan. Para ulama setiap kali mereka minum Zam-Zam, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan haramkan diri kami dengan kami minum Zam-Zam ini, jangan haramkan diri kami dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan telaga bukan pembahasan main-main. Pembahasan menentukan nasib kita di akhirat sana. Makanya ikhwatul Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala berada di telaganya, karena Nabi berada di telaganya, Nabi tidak kemana-mana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbarnya, mimbar Nabi, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ada di telagaku. Artinya Nabi berada di atas mimbarnya untuk memanggil umatnya, man marra alayya syarib, siapa yang melewati telagaku, ayo mampir minum. Itu kata Nabi, wa man syariba lam yatma abada, barang siapa yang bisa minum, kalian tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, kita ingin dulu mengetahui bagaimana sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ikhwatul Islam adalah telaga yang paling indah. Dan yang punya telaga bukan hanya Nabi, semua Nabi punya telaga. Tapi kita tidak tahu dan kita tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dengan telaga para nabi yang lainnya. Kita hanya disebutkan tentang telaga Nabi karena memang telaga yang paling indah, paling sempurna, paling besar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sifatnya? Telaga Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam adalah telaga yang paling besar, panjangnya seolah-olah kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Itu panjangnya. Berarti berapa panjangnya? Kita tidak tahu. Apalagi kalau biasanya perjalanan itu ikhwatul Islam adalah perjalanan yang menggunakan kendaraan. 1 bulan kalau kita berjalan kaki menggunakan kendaraan, berapa panjangnya kita tidak tahu. Tapi itulah panjang telaga Nabi. Kemudian berapa lebarnya? Lebarnya sama dengan panjangnya. Lebar telaga Nabi sama dengan panjangnya. Kemudian airnya ikhwatul Islam itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Itu adalah airnya. Kemudian gelasnya atau cawannya, aniyahnya, aniyah itu adalah alat untuk meminumnya. Itu terbuat dari emas dan jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Artinya tidak terhitung. Sebagaimana umat Nabi juga tidak terhitung. Kemudian ikhwatul Islam, karena nanti kita di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disifatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ketika kita nanti dibangkitkan, kita ibarat onta yang kehausan kemudian ditahan 5 hari 5 malam. Onta ini adalah hewan yang sangat ajaib. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya onta ini adalah binatang yang ajaib. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satunya, onta itu kalau hilang maka tidak boleh, misalnya kalau kita menemukan onta di jalanan, tidak boleh kita ambil, biarkan saja. Tapi kalau kita menemukan kerbau atau kambing atau domba, maka kita ambil. Kemudian kita umumkan siapa yang kehilangan kambingnya. Tapi kalau onta tidak ada istilahnya siapa yang kehilangan onta, karena onta itu tahu siapa majikannya. Onta itu bisa kembali sendiri, dan onta itu bisa bertahan hidup, bisa tidak minum selama 1 bulan lamanya. Jadi onta itu adalah hewan yang sangat kuat. Onta itu ikhwatul Islam, kalau kita zalim kepadanya, dia bisa membunuh. Dan onta itu kuat. Makanya kita tidak boleh salat di kandang onta, boleh salat di kandang kambing. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu syaitan. Karena dia adalah syaitan. Bukan zatnya syaitan, tapi bisa jadi dia bersama syaitan atau diganggu oleh syaitan atau yang lainnya. Karena nanti kalau kita salat dekat onta, kalau kita dipijaknya, bahaya, bisa-bisa jadi nanti kita sampai ke Baqi'. Bahaya onta ikhwatul Islam. Makanya onta itu antara ajaib dengan unik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kemudian onta ini ikhwatul Islam ada punuknya, ada yang 1 punuk onta, ada yang 2, dan itu ada tempat di mana dia menyiram atau menyimpan air minumnya. Makanya onta kalau minum, kalau sudah haus jangan dilarang. Maka air yang banyak itu ikhwatul Islam, 1 truk itu habis sama dia. Makanya onta itu bukan hewan sembarangan. Onta itu adalah hewan yang betul-betul ajaib. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
Kalau seandainya Nabi memberikan motivasi beribadah kepada kaum muslimin, biasanya yang dijanjikan oleh Nabi itu adalah onta. Ada onta merah namanya, ada onta kaumak namanya. Itu adalah onta-onta yang terbaik. Dan kita selalu mengatakan onta yang terbaik itu ikhwatul Islam. Sampai sekarang kami pernah kemarin mendengarkan terakhir, onta itu ada yang harganya 40 juta riyal. Itu bisa jadi. Belum lagi onta merah. Siapa di antara kita yang pernah melihat onta merah? Jangankan onta merah, onta putih saja kita belum pernah melihatnya. Yang kita lihat onta apa? Onta coklat. Yang itu yang biasa-biasa. Tapi kalau onta putih itu lebih wow lagi ikhwan lisan. Bagaimana dengan onta merah? Yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairul laka min humurin ni'am. Lebih bagus daripada onta merah. Artinya tidak, harganya betul-betul luar biasa. Bahkan onta kauma saja, kauma itu ikhwan lisan. Ada onta kauma, onta yang paling indah. Onta kauma itu sebagaimana disebut oleh Nabi SAW. Barang siapa yang datang ke masjid, kemudian mereka baca satu ayat, mereka datang ke masjid. Ini momen bagi kita yang ada di Madinah, atau momen bagi kita yang ada di Mekah. Kalau kita datang ke sini, duduk di sini, baca satu ayat, kemudian nanti dia pulang, maka seolah-olah satu ayat sama harganya dengan satu ekor onta kauma. 2 ayat 2 ekor, 3 ayat 3 ekor. Siapa di antara kita yang mau melakukannya? Sebenarnya motivasi dari Nabi sangat banyak sekali, dan rata-rata motivasi itu adalah dengan onta. Makanya onta itu afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.